Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kita kembali membuat kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali membuat kita bisa menambah amal soleh. Mari sama-sama kita gunakan waktu kita untuk berbuat baik. Karena kalau seandainya kita tidak habiskan untuk beramal soleh, kita khawatir jangan-jangan kita habiskan untuk menambah dosa. Tentu saja itu akan membahayakan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk memanfaatkan waktu dalam rangka menambah kebaikan demi kebaikan. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Beliau telah mengorbankan segala-galanya demi kemaslahatan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Beliau telah membawa cahaya yang membuat hidup kita menjadi terang. Kalaulah beliau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan berada dalam kegelapan. Beliau telah membawa sebuah risalah syariat Islam yang dengannya hidup kita menjadi terarah, mengerti kita apa tujuan hidup kita. Dengannya kita menjadi paham apa yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Kalaulah beliau tidak hadir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita semua akan kebingungan untuk mengisi kehidupan kita. Dengan apa kita akan isi kehidupan? Dan niscaya kita tidak akan mengerti, seolah-olah kita menganggap kehidupan ini hanya akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu risalah yang beliau bawa harus selalu kita tauladani. Sunnah yang telah beliau ajarkan harus kita contoh, selalu kita jadikan pedoman dalam setiap gerak langkah yang kita jalani dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti bahwa kita mencintainya, dan mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita selamat di padang mahsyar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta artinya adalah engkau nanti akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi kalau seandainya kita ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintailah beliau, cintailah sunnahnya. Tapi kalau seandainya kita memberikan cinta kita kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuai dengan hadis yang tadi itu, kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa mendapatkan minuman yang dituangkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Ikhwati fillah, kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid atau kajian akidah melalui sebuah buku Al-Usul As-Salasah. Kita sudah sampai pada maratibuddin yang pertama, yaitu al-Islam. Tingkatan-tingkatan agama itu kita katakan atau dikatakan dalam buku ini ada 3. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Kita berada pada poin yang pertama, al-Islam, di mana dikatakan bahwa setiap martabat itu, setiap tingkatan itu dia punya rukunnya. Maka Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, dan ihsan juga ada rukunnya. Kita berada pada arkanul Islam, dan yang terakhir yang kita bahas adalah tentang puasa, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasukinya. Sebagai sebuah rukun, tentu saja ini adalah sebagai kewajiban dalam beragama bagi orang-orang yang beriman, karena yang dipanggil memang adalah orang-orang yang beriman. Yang kelima, sekarang kita lanjutkan. Yang kelima dari rukun Islam itu adalah al-hajj. Al-hajj, melaksanakan ibadah haji. Qala al-muallif rahimahullah, wa dalilul hajji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa dalilul hajji, dalil yang menyatakan kewajiban haji itu, qauluhu ta'ala, adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Walillahi 'alan nas, untuk Allah, menjadi kewajiban bagi manusia. 'Alan nas berarti haji harus dikerjakan karena Allah. Allah yang membebankan kepada manusia. Hajjul baiti, untuk melaksanakan ibadah haji. Siapa manusia yang dimaksud? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang istata'a. Istata'a itu sanggup berjalan menujunya. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar, berarti ingkar dia maksudnya adalah sanggup dia tapi tidak mau berhaji. Dan di sini dibahasakan dengan waman kafara. Kafara itu menolak, mengingkari, tak mau menerima. Maka orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari risalah Rasul. Orang-orang yang tidak mau menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka masuk dalam kategori kafir, walaupun nanti ada penjelasannya oleh para ulama. Kufur itu ada kufur yang yukhriju minal millah, ada kufur yang mengeluarkan dari agama, tapi ada yang kufur tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Tidak semua pengingkaran terhadap ketentuan Allah membuat keluar dari agama. Kalau seandainya ada orang yang mengingkari, tidak lagi meyakini kewajibannya, Allah bilang wajib, dia bilang tidak wajib. Untuk hal-hal yang seperti ini, kufur, dia keluar dari agama. Zakat itu wajib kata Allah, dia bilang tidak wajib, berarti kufur. Kufur seperti ini
mengingkari kewajiban secara sadar itu bisa mengeluarkan kita dari agama. Maka dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Memerangi itu akibatnya mati, terbunuh. Itu dikarenakan oleh mereka sudah dihukumkan murtad. Tapi ada nanti penolakan bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi bisa karena takasulan. Takasulan itu karena bermalas-malasan, tahawunan, menganggap enteng, menganggap remeh. Itu tidak membuat dia keluar dari agama, dia tetap sebagai seorang yang beriman karena dia masih meyakini kewajibannya, cuma dia adalah sebagai seorang yang fasik. Nah, di sini diberikan kata-kata secara umum, wa man kafara, barang siapa yang menolak, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah itu maha kaya, dia tidak butuh kepada semua makhluknya. Jadi kalau seandainya kita mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah, Allah tidak butuh sama kita. Jangan dikira nanti pengingkaran kita itu membuat Allah tidak menjadi mulia. Jangan dianggap nanti ketika kita mengingkari aturan-aturan Allah, tidak mau melaksanakan, lalu akan berpengaruh nanti pada kemuliaan Allah. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Taat pun kita tidak pula Allah bertambah mulia. Durhaka kita tidak pula Allah menjadi terhina. Allah tetap mulia karena Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada amalan kita. Yang membutuhkan ibadah itu sesungguhnya adalah kita. Kita yang membutuhkan ibadah itu. Maka Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, kamu kalau mau buat dosa, buatlah dosa itu seberapa kemampuan kamu menahan panasnya neraka Allah. Dan kalau kamu ingin beramal solehlah seberapa kebutuhan kamu terhadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti amalan itu semuanya akan kembali kepada kita, bukan untuk Allah. Maka waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang mengingkarinya, kufur dia, menolaknya, Allah ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh, karena Allah itu maha kaya. Allahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah kaya dan kalianlah semuanya yang fakir, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di hadapan setiap perintah Allah, yang harus ada dalam pikiran kita adalah untuk mentaatinya. Karena ketaatan itu akan berbalik kembali kepada kita. Dan di hadapan setiap larangan Allah, yang harus ada di hati kita adalah untuk meninggalkannya. Karena itu juga bentuk dari ketaatan kita. Jadi taat kita itu bisa dengan mengerjakan perintah dan bisa dengan meninggalkan larangan. Itu bentuk dari ketaatan kita kepada Allah. Harus yang ada di pikiran kita itu di setiap larangan Allah untuk ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena itulah nanti yang akan membuat kita baik, berbahagia di akhirat kelak. Baik, ikhwati fillah. Apa yang dimaksud dengan haji? Al-hajju lughatan qasdus syai'i wa ityanu. Yang dimaksud dengan haji secara bahasa itu adalah qasdus syai'i wa ityanu, bermaksud menuju sesuatu dan mendatanginya. Itu arti kata hajja yahujju, bermaksud menuju sesuatu dan mendatanginya secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan yang dimaksud dengan haji secara syar'i adalah qasdu Makkah li'amalin makhsus fi zamanin makhsus, bermaksud mendatangi Mekah. Dalam hal ini tentu saja adalah masyairnya, Masjidil Haram, dan berbagai macam bentuk masyair atau manasik yang
manasik yang ada, karena semuanya dilakukan di sana. Li'amalin makhsus, untuk mengerjakan amal tertentu, fi zamanin makhsus, pada masa tertentu. Jadi ada beberapa poin yang perlu dilihat dari definisi ini. Ketika dikatakan qasdu Makkah, nanti kita bisa kalau kita lihat para ulama mendefinisikan haji, bisa saja kita menemukan redaksi yang berbeda, tetapi maksudnya semua adalah sama. Karena ada juga yang mendefinisikan haji itu tidak disebut Makkahnya, tapi disebut Masjidil Haram. Al-qasdu ila Masjidil Haram. Ada di antara ulama yang mendefinisikan seperti itu. Tapi tidak masalah perbedaan redaksi, tapi maksudnya sesungguhnya adalah sama. Jadi poin yang pertama yang ada pada definisi qasdu Makkah, haji itu hanya dikerjakan pada Makkah, Masjidil Haram, dan berbagai masyair ketentuan yang sudah diatur oleh agama seperti Muzdalifah, Mina, Arafah. Itu semua adalah bagian dari tempat-tempat yang dimaksudkan dalam melaksanakan ibadah haji. Berarti tidak ada haji kecuali hanya di sana. Orang-orang Syiah membuat miniatur Ka'bah di Iran, dan mereka melaksanakan ibadah hajinya ke sana. Dibuatnya miniatur persis seperti Ka'bah. Lalu di sana pula mereka tawaf. Orang-orang Syiah. Itu semua pasti akan tertolak. Karena yang namanya haji tempatnya hanya satu. Karena begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Sehingga dalam definisi perlu untuk disebutkan qasdu Makkah. Tidak akan pernah ada haji yang sah kecuali hanya di Makkah, Masjidil Haram dan sekitarnya. Poin yang kedua yang ada pada definisi, li'amalin makhsus, untuk mengerjakan amalan tertentu. Berarti haji itu ada amalan-amalan tertentu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita tidak boleh keluar dari pengajarannya Rasulullah SAW itu. Karena Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya manasik kalian. Ambil dari saya cara-cara haji kalian. Dan ini memberikan kata pasti bahwa kita tidak boleh keluar dalam pelaksanaan haji kita untuk mengerjakan amal-amal tertentu sesuai dengan apa yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan li'amalin makhsus. Apa di antara amal makhsus? Ini tentu banyak. Ada kewajiban kita harus memulai ihram di miqat. Miqat itu ada miqat zamani dan ada miqat makani. Ada nanti kewajiban kita untuk berwukuf di Arafah. Ada pula nanti keharusan untuk bermabit di Mina, Muzdalifah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari amal-amal pelaksanaan ibadah haji yang barangkali semua kita sudah mengetahuinya ataupun sudah pernah mempelajarinya, meskipun mungkin sebagian ada yang belum mengerjakannya secara langsung. Lalu kemudian pada poin yang ketiga, fi zamanin makhsus. Ketika dikatakan fi zamanin makhsus, pada masa tertentu, ada waktu untuk pelaksanaan ibadah haji. Berarti tidak boleh kita mengerjakan ibadah haji sembarang waktu. Nah, inilah nanti di antara yang membedakan ibadah haji dengan ibadah yang lain. Kalau umpamanya
Kita diminta untuk berinfak, bersedekah. Kita bisa bersedekah kapan kita mau. Siangkah, malamkah, bulan ini kah, bulan berikutnya kah? Karena tidak diberikan batasan waktu. Kalau ibadah haji itu ibadah yang diberikan batasan waktunya. Sebenarnya kalau mau dilihat pelaksanaan ibadah haji khusus untuk hajinya itu bisa selesai dengan 4 atau 5 hari. Dimulai dari hari Tarwiyah. Tarwiyah itu adalah sehari menjelang hari wukuf. Tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Itu hari di mana orang-orang memulai untuk niat hajinya dan mereka menuju ke kota Mina, ke wilayah Mina untuk bermabit. Mabit dalam haji ada 2, ada mabit yang hukumnya wajib sebagai wajib haji, dan ada yang mabit yang memang sunnah. Mabit yang sunnah di Mina itu pada hari Tarwiyah menjelang besok menuju hari Arafah tanggal 9. Itu tidak dihukumkan sebagai wajib haji. Yang wajib haji untuk Mina itu adalah setelah wukuf dan setelah Muzdalifah. Jadi tanggal 8, tanggal 9 wukuf di Arafah, 10 mulai untuk hari Mina. Itu disebut dengan Yauman Nahar. Hari Nahar. Yaumal Hajjil Akbar. Hari Haji Akbar. Jadi hari Haji Akbar itu hari ke-10. Kenapa disebut itu Haji Akbar, haji ke-10 itu, hari ke-10 itu karena berkumpul di situ berbagai macam pelaksanaan di rangkaian manasik haji. Di situ Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, di situ ada menyembelih bagi yang tamattu, di situ juga mencukur rambut sebagai tahallul awal, di situ juga bisa mengerjakan tawaf ifadah. Hari yang paling banyak pelaksanaan manasiknya itu ada pada hari ke-10. Maka Yaumul Hajjil Akbar. Hanya saja ada dipahami oleh sebagian, kalau seandainya wukuf itu adalah hari Jumat, maka disebut sebagai Haji Akbar. Kalau wukufnya hari Jumat. Dulu memang pada masa Rasul, ketika Rasul mengerjakan haji, dari itu adalah haji wada, wukufnya itu di hari Jumat. Tetapi yang betul itu Yaumal Hajjil Akbar itu bukan karena wukufnya di hari Jumat. Di kita sering dipahami seperti itu. Oh, ini bagus nih, tahun ini nih hajinya. Kenapa? Ini adalah Haji Akbar. Sebab wukufnya di hari Jumat. Padahal setiap tahun itu ada Yaumul Hajjil Akbar. Ada hari akbarnya. Kapan hari akbar itu? Hari ke-10 tadi. Yauman Nahar. Yauman Nahar itu, nahar itu artinya ini nih, ini nahar ini. Kenapa disebut nahar? Itu istilah untuk penyembelihan onta. Onta itu berbeda cara sembelihannya dengan sapi, kerbau atau kambing, domba. Kalau kambing itu digulingkan dia, dibaringkan dia lalu disembelih. Itu namanya zabah. Sapi juga seperti itu. Tapi untuk onta itu diistilahkan dengan nahar. Karena onta tidak dibaringkan. Onta itu berdiri tegak begitu saja. Kemudian datang si penyembelihnya untuk menusuk bagian leher sini, tusuk lalu disayat. Keluar darahnya, nanti beberapa saat onta akan jatuh. Maka Yauman Nahar, hari di mana untuk menyembelih onta. Itu hari ke-10 itulah yang disebut dengan Yaumul Haji Al-Akbar. Jadi fi zamanin maksus, amalin maksus fi zamanin
maksus, amalan-amalan tertentu, kemudian pada masa tertentu. Ikhwati fillah, kita kalau seandainya membaca persoalan haji dari segi sejarah, ibadah haji bukanlah ibadah yang baru disyariatkan bermula pada masa Rasulullah SAW. Bukan. Rasul hanya melanjutkan dan menyempurnakan. Karena persoalan ibadah haji itu sudah ada pada masa-masa sebelumnya. Bahkan dulu ketika Nabi Ibrahim berhasil selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, dimintalah Nabi Ibrahim itu untuk memanggil orang-orang agar bisa berhaji. Maka diceritakan dalam ayat wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nas, ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Adzin itu a'lim, akhbirhum, panggil mereka. Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil mereka. Bahkan ada yang menceritakan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Ibrahim naik ke sebuah tempat yang tinggi, lalu ia memanggil orang-orang untuk haji, dan suara Nabi Ibrahim itu diperdengarkan oleh Allah sampai ke pelosok-pelosok daerah, sehingga orang-orang mendengarkan itu. Ada yang menceritakan dalam riwayat seperti itu. Mungkin perlu dilihat seperti apa status riwayatnya, tapi ada memang yang seperti itu. Dan jangan disalahpahami, karena ada yang disalahpahami. Azin itu diartikan azan, wa azin finnas, sehingga perlu diazankan orang-orang yang mau berangkat haji. Maka kloter mobil yang mau diantarkan ke bandara, sebelum berangkat itu diazankan, dipahami wa azin finnas. Azin itu kan azan itu pemberitahuan. Kalau azan waktu sholat berarti pemberitahuan masuknya waktu sholat. Kalau azin finnas, beritahukan orang-orang agar mereka datang untuk berhaji. Jadi jangan juga disalahpahami seperti itu. Dari ayat tadi dipahami pula bahwa itu keharusan diazankan orang-orang yang mau berangkat ibadah haji. Wallahu a'lam, apakah ada dari ulama mazhab yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Tapi arti dari ayat itu bukan azan dalam artian yang kita laksanakan, yang kita dengar setiap hari itu, tapi itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang, ada yang dengan berjalan kaki, ada yang dengan kendaraannya, dan ada di antara mereka yang datang min kulli fajjin amiq, datang dari berbagai wilayah yang jauh dan terpencil. Berarti sudah ada ibadah haji pada masa dulu. Bahkan rangkaian dari ibadah haji itu sendiri itu rangkaian dari sejarah beberapa orang nabi tadi itu. Umpamanya dari lontar jumroh, ada keharusan untuk menyembeli, kemudian juga sa'i. Sa'i itu adalah gambaran dari catatan sejarah pada masa dulu, karena Hajar dulu berlari-lari untuk mencari air bagi anaknya yang bernama Ismail, yang ketika itu dia kehausan, dan air yang menjadi bekal yang ada pada Siti Hajar itu sudah habis. Naik Hajar ke Bukit Safa, tengok orang tidak ada satupun yang lewat, kemudian pergi lagi ke Marwah, tengok tidak ada juga, sampai tujuh kali. Itulah yang diabadikan dalam bentuk sa'i. Tapi perlu diketahui bahwa lari-larinya itu tidak dari Safa ke Marwah. Lari-larinya itu hanya
pada lembah karena ada sedikit agak menurun dulu, sekarang sudah datar tentu saja. Hanya di antara batas itu saja, bukan sepanjang Sofa sampai ke Marwah itu. Karena jauh itu. Sofa sampai ke Marwah itu jarak yang jauh. Mungkin hampir 400 meter atau 500 mungkin jaraknya. Kalau sepanjang itu lari-lari dan 7 kali akan merepotkan pasti. Maka dibuatkan tandanya oleh pemerintahan Arab Saudi, diberi tanda, ada tanda warna hijau, antara 2 tanda itulah yang dianjurkan untuk berlari-lari. Nah, jadi rangkaian ibadah haji itu diambil dari catatan sejarah pada masa dahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keluarganya. Sampai nanti pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang jahiliyah itu sudah mulai melakukan hal-hal yang terlarang dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Salah satu dari contoh terlarang yang mereka lakukan itu adalah mereka tawaf bukan sekadar pakai pakaian yang tidak berjahit, tapi malah mereka tawaf dengan tidak berpakaian. Biar katanya itulah bentuk dari gambaran dari kesucian, bebas dari semua bentuk kotoran dan lain sebagainya. Maka mereka tawaf tanpa pakaian. Barangkali itulah hikmahnya kenapa Nabi itu hajinya hanya 1 kali saja. Rasul itu hajinya hanya 1 kali seumur hidup dia, dan itulah haji wada. Itu haji pertama sekaligus haji perpisahan. Tidak ada Nabi mengerjakan haji selain itu. Padahal perintah haji sudah datang pada masa sebelumnya. Kenapa demikian? Karena haji pada masa sebelumnya itu masih bercampur baur dengan orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah yang mereka tetap mengerjakan haji, dan mereka mengerjakan dengan cara yang tidak baik. Maka sebelum Nabi berhaji pada tahun terakhir itu, diutuslah oleh Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib atau salah seorang sahabat memberikan pengumuman. Apa pengumuman yang disampaikan oleh Ali ketika itu? Tahun depan tidak ada lagi yang haji yang musyrik, yang jahiliyah. Karena kalau mereka tetap haji seperti itu, Nabi ada di situ dan Nabi akan memandang kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi barangkali itu di antara hikmah, ketika datang langsung perintah haji, Nabi tidak mengerjakan, tapi Nabi hanya mengerjakan pada tahun yang terakhir. Sehingga pada tahun Nabi ikut haji itu, yang ikut berhaji hanyalah para sahabat, orang-orang muslim, tidak dicampuri oleh seperti sebelumnya. Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Itu dia. Siapa yang berkewajiban untuk haji itu? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berjalan menuju sana. Apa makna istata'a di sini? Dikatakan hadza bayanu syartil wujub. Ini adalah penjelasan tentang syarat wajibnya haji. Berarti kewajiban haji itu hanya bagi mereka yang mampu. Sekarang siapa yang disebut dengan mampu itu? Wa huwa al-istita'atul badaniyah wal istita'atul maliyah. Ada kesanggupan dari sisi fisik, wal istita'atul maliyah, ada pula kesanggupan dari sisi harta. Jadi fisiknya sehat, hartanya cukup. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang banyak harta tapi fisiknya tidak sehat? Ada penyakit menaun yang sudah dia alami dan dia tidak mudah lagi untuk berjalan menuju ke sana. Diyakini dia tidak akan bisa untuk mengerjakan syiar-syiar haji itu, manasik-manasik haji. Apakah ada kewajiban padanya?
Tidak ada kewajiban. Karena berarti dia tidak sanggup dari sisi fisik. Walaupun hartanya ada. Atau badannya sehat, bisa mengerjakan haji, tetapi dia tidak sanggup dari sisi harta. Tidak cukup uang yang dibawa. Tidak cukup pula bekal yang ditinggalkan untuk keluarga. Walaupun badannya sehat. Berarti mereka-mereka yang seperti itu adalah keluar dari kewajiban. Maka tidak ada kewajiban bagi mereka. Lalu datang persoalan apakah boleh orang-orang yang belum haji itu dihajikan oleh orang lain. Nah, muncul persoalan seperti itu, maka disebut dengan istilah badal haji. Atau ada orang yang bernazar, kemudian nazarnya tidak terlaksana dan dia sudah meninggal, apakah boleh nazar itu dikerjakan oleh orang lain atau tidak? Itu masuk dalam persoalan badal haji. Badal haji itu digantikan oleh orang lain dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Dan ternyata kalau berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, haji adalah satu bentuk ibadah yang memang ketika tidak sanggup dikerjakan secara langsung atau tidak berkesempatan mengerjakannya secara langsung, itu dibolehkan orang lain untuk mengerjakan. Maka haji salah satu dari ibadah yang seperti itu. Karena berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Ada seorang anak datang menemui Rasul, ya Rasulullah, ayah saya kemarin bernazar mengerjakan haji tapi belum terlaksana nazar itu, dia sudah meninggal, apakah saya harus mengerjakan hajinya? Kata Rasul kepada anaknya tadi, bagaimana menurut kamu kalau seandainya ayahmu punya hutang kepada orang, apakah kamu melunasinya? Katanya iya. Lalu Rasul mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah berarti lebih pantas untuk dilunasi, untuk dibayar. Karena nazar itu adalah hutang kepada Allah. Karena nazar itu janji dia kepada Allah. Berarti hutang kalau belum terlaksana maka harus dikerjakan. Bagaimana kalau tidak ada nazar? Orang tuanya juga tidak mampu dulu mengerjakan haji. Kalau tidak mampu berarti tidak ada kewajiban karena dia tidak mampu. Tapi boleh tidak juga dikerjakan haji itu oleh anaknya untuk orang tuanya yang sudah meninggal walaupun tidak ada nazar. Kalau tadi kan nazar jelas itu sebagai sebuah hutang. Kalau tidak ada nazar, nah, mengambil keumuman hadis dalam persoalan mengerjakan haji yang tadi itu, maka banyak di antara ulama yang memang menghukumkan sama dan boleh. Karena ada juga di antara riwayat, ada di antara hadis yang dalam hadis itu tidak disebut-sebut apakah nazar atau tidak. Kalau tadi kan langsung ada nazarnya, tapi ada di antara riwayat yang tidak disebutkan apakah itu berdasarkan nazar atau tidak. Seperti ada yang diistilahkan dengan hadis syubruma. Ada istilah hadis syubruma. Hadis syubruma itu ada seseorang yang berhaji itu mengerjakan haji untuk saudaranya yang bernama syubruma. Ketika ia melontar jumrah, disebutnya Bismillahi Allahu Akbar li Syubruma. Bismillahi Allahu Akbar ini adalah lontaran untuk Syubruma. Dengar sama Nabi, ditanya sama Nabi, siapa Syubruma itu? Dijawab, dia adalah saudara saya yang sekarang saya sedang hajikan untuk dia. Lalu Nabi nanya, apakah kamu sudah haji untuk diri kamu sendiri? Kok untuk Syubruma? Kamu sudah haji belum? Kata sahabat tadi, belum ya Rasulullah. Rupanya dia belum haji. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, haji an nafsik thumma haji an Syubruma.
Hajikan dulu diri kamu, setelah itu baru boleh kerjakan haji untuk syukur. Ada banyak pelajaran yang diambil dari situ. Di antaranya di situ tidak ada sebut-sebut nazar. Itu secara umum saja. Yang kedua, orang yang mengerjakan haji untuk orang lain haruslah dia dulu sudah terlebih dahulu dia sudah mengerjakan haji. Bagaimana mungkin dia menggugurkan apa yang harus dikerjakan oleh orang lain sementara dia sendiri belum mengerjakannya. Nah, oleh karena itu tidak boleh untuk mengerjakan badal haji tadi itu oleh orang-orang yang memang dia sendiri belum berhaji. Dan perlu juga diketahui karena ada kesalahan yang sering terjadi. Apa yang harus diketahui itu? Ketika mengerjakan pengganti haji seperti itu, dia hanya mengerjakan untuk satu orang. Tidak boleh satu orang untuk mengerjakan badal bagi 5 orang. Umpamanya dia berhaji, ini hajinya haji badal, tapi yang dibadalkannya 5 orang sekali melaksanakan. Itu tidak boleh. Hanya untuk satu orang. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang barangkali mungkin karena dia tidak tahu atau semangat mencari uangnya tinggi tanpa melihat halal haramnya, ditambah dengan jamaah-jamaah kita yang tidak mengerti dalam persoalan ini, siap mereka untuk menyerahkan badal haji itu walaupun murah, karena ada biaya yang harus diberikan. Oh, sama orang itu aja lah katanya, murah katanya. Rupanya murah karena kali 5. Satu orang umpamanya 5 juta. Nah, dia siap untuk menerima 2 juta. Tapi untuk 5 orang dia kerjakan sekali. Jadi 10. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Ini bukan tuduhan, bukan fitnah. Ini memang fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kalau nanti pergi melaksanakan ibadah haji, ada tawaran-tawaran untuk mengerjakan badal seperti itu, seandainya benar-benar dengan harga yang sangat tidak masuk akal, itu perlu untuk dipertanyakan. Tengok orangnya, siapa dia? Apakah dia orang baik atau tidak? Karena perlu ada seleksi seperti itu. Kita tidak memberikan semau kita kepada siapa yang mau saja, tetapi orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar dia bisa mengerjakannya secara baik dan benar sesuai dengan aturan. Nah, jadi ketika mereka sudah tidak punya kesanggupan untuk mengerjakan haji, dan memang banyak yang mengatakan bahwa untuk mengerjakan bagi orang lain itu orangnya sudah meninggal. Jangan orangnya masih hidup. Kalau masih hidup, jangan-jangan nanti diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan haji. Tapi kalau dia sudah wafat, berarti dia sudah dipastikan tidak akan mungkin lagi untuk mengerjakan ibadah haji. Maka dibolehkan untuk dikerjakan oleh orang selain dia seperti anaknya atau keluarganya. Ada persoalan istita'ah yang dibahas oleh para ulama selain dari yang tadi itu. Ada sanggup dari sisi fisik, sanggup dari sisi harta, kemudian juga aman dalam perjalanan. Aman dalam perjalanan itu kenapa dibahas oleh para ulama? Karena kalau kita baca gambaran sejarah dulu berhaji, itu memang tantangan dalam perjalanan itu luar biasa. Melalui padang pasir, persimpangan-persimpangan yang dalam setiap persimpangan bisa saja ada banyak penyamun, banyak qati'ut tariq, banyak perampas-perampas harta yang membuat mereka tidak nyaman dalam perjalanan. Sehingga kalau nanti mereka akan berangkat haji lalu akan menghadapi hal-hal yang seperti itu, berarti itu akan mencelakakan dia. Seandainya pertimbangannya tidak berangkat karena tidak aman dalam perjalanan, itu boleh.
Artinya dia tidak mendurhakai Rabbnya, karena dia punya alasan syar'i. Dulu memang seperti itu. Kalau sekarang ya tentu saja sudah tidak seperti itu lagi, karena dalam perjalanan itu sudah dengan penuh kenyamanan, sehingga orang pakai pesawat, ada yang pakai kapal, kalaupun di darat mereka pakai kendaraan bis dan lain sebagainya, yang insya Allah semua itu adalah sudah bisa terjamin keamanannya. Dan tidak aman itu tidak boleh asumsi, tidak boleh dugaan-dugaan. Contoh begini, boleh enggak untuk tidak berhaji dengan alasan tidak aman perjalanan? Asumsinya begini, karena pesawat sering jatuh umpamanya. Ini musim pesawat jatuh nih, saya enggak pergilah haji, boleh enggak? Nah, itu asumsi-asumsi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Jatuhnya pesawat memang ada, hilangnya pesawat pun ada, bahkan hilang entah kemana, ada memang secara faktanya. Tetapi tidak bisa itu dijadikan alasan untuk tidak berangkat haji. Tetapi dalam persoalan haji di kita, semua orang sudah ingin berangkat, tetapi terhalang oleh aturan-aturan administrasi, sehingga orang-orang berhaji sekarang daftar haji 20 tahun berikutnya. Udah mati pula dia, belum datang jadwal keberangkatannya. Karena mendaftarnya umur 60 tahun, dia akan berangkat nanti sekian puluh tahun lagi. Jadi bukan karena tidak aman, tetapi karena urusan administrasi. Apalagi sekarang ini ada isu-isu bahwa harga haji itu dinaikkan, dan naiknya tak tanggung-tanggung, dari 39 juta menjadi 69 juta. Cuma katanya DPR menolak usulan dari Kementerian Agama itu untuk dinaikkan. Apa alasannya kenapa harus seperti itu? Karena itu nanti membuat orang-orang yang sudah harus berangkat tahun ini, membuat dia harus menambah ongkos haji. Kecuali kalau disubsidi tambahan itu oleh negara. Karena uang haji itu ketika ditumpuk-tumpuk dengan cara seperti ini, itu sudah triliunan itu yang ada di negara kita. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji tidak dipersulit, tapi justru harus dipermudah. Ada poin yang dibahas di sini, apakah kewajiban haji itu harus setiap tahun? Apakah kewajiban haji itu harus setiap tahun? Ternyata berdasarkan kepada riwayat, dulu ada di antara sahabat yang bertanya. Ada di antara sahabat yang bertanya ketika Nabi mengatakan, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka hajilah. Ini perintah, dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Lalu ada di antara yang bertanya, akullu sanatin ya Rasulullah, apakah itu dikerjakan di setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam, tidak menjawab. Lalu ditanya lagi, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi juga diam, tidak menjawab. Ditanya sampai ketiga kali, lalu kata Rasul, lau qultu na'am la wajabat. Atau dalam satu riwayat, lau qultu kullu amin la wajabat. Kalau saya jawab dengan iya, niscaya akan menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian pasti tidak sanggup. Jadi kalaulah diwajibkan setiap tahun, maka pasti kita tidak akan sanggup. Maka Nabi mendiamkan pertanyaan itu, tidak mengatakan iya, agar tidak dipahami sebagai amalan di setiap tahun. Lalu al-hajju marratan wahidah fama zada fahuwa tatawwu'. Haji itu hanyalah kewajibannya satu kali,
famazada fahuwa tatawwu'. Adapun lebihnya, kalau lebih dari 1 kali, itu hanyalah tatawwu'. Itu hanyalah bersifat kerelaan, keinginan hati, boleh memang, tetapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Ini mungkin yang penjelasan terkait dengan haji. Saya kira persoalan-persoalan haji mungkin sudah menjadi pengetahuan kita bersama. Setelah itu baru kita masuk nanti pada al-martabatus tsaniyah. Berarti persoalan Islam kita sudah selesaikan. Insyaallah subuh besok kita masuk pada al-martabatus tsaniyah, al-iman. Martabat yang kedua, tingkatan yang kedua dari agama ini adalah al-iman. Insyaallah besok akan kita bahas. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah. Seandainya ada yang mau dipertanyakan, maka dipersilahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sekali lagi, kita berarti akan masuk pada persoalan iman, di mana penjelasannya tentu saja akan lebih rinci dan lebih mendalam insyaallah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.